Pagi semua, kuliah akan segera kita mulai, jadi tolong dinyalakan kameranya. Sekali lagi, agar perkuliahan segera bisa kita mulai, silahkan dinyalakan kameranya. Sekali lagi, saya tunggu untuk menyalakan kamera, sehingga kelas bisa segera kita mulai. Oke, terima kasih. Nilai sudah saya umumkan melalui Microsoft Teams draftnya ya, jadi nanti silakan dicek. Kalau ada yang merasa itu keliru, ya, silakan mengajukan keberatan pada saya langsung. Boleh melalui Microsoft Teams, boleh melalui email, ya, dengan menunjukkan bukti-bukti. Ya, bukti misalnya satu kelompok untuk tugas kelompok dapat nilai 10, kok Anda hanya dapat nilai 7. Nah, padahal kalau nilai kelompok kan biasanya semua sama. Nah, itu adalah bukti. Ya. Tapi yang bukan bukti itu misalnya kalau saya merasa, nah itu sudah bukan bukti. Oke, nah pagi ini seperti biasa setelah setiap tugas itu adalah waktunya untuk presentasi. Kelompok yang presentasi akan saya random, gitu ya. Oke, yang giliran pertama untuk presentasi adalah kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 berarti adalah Hendrik Leonard, Adelwin Giovanni, Domenico Nixon, dan Hivan. Silakan. Saya izin share screen, Pak. Silakan.
Oke, silakan dijelaskan. Baik Pak, jadi di sini kami akan menjelaskan basis data dari sistem persediaan yang telah kami buat. Yang pertama kami mulai dari bagian rekuisisi, primary key-nya ada ID karyawan, lalu komponen-komponennya ada nama karyawan, ada jabatan karyawan, lalu itu akan bergerak ke purchase requisition. Sini primary key-nya adalah kode purchase requisition sendiri, dan elemen-elemennya ada kode produk, nama produk, jumlah produk, tanggal. Sebentar, ini persediaan atau pembelian toh yang kalian buat itu? Persediaan, Pak. Oke, nah apakah dalam persediaan itu kalian memasukkan sistem pembelian? Masuk Pak, di bagian. Masuk, oke. Iya. Oke, ya sudah. Saya lanjutkan, tadi di bagian purchase requisition, komponennya ada kode produk, nama produk, jumlah produk, tanggal purchase requisition-nya. Lalu kita bergerak ke bagian pembelian. Di sini kami buat primary key-nya adalah ID karyawan, dan juga komponen elemennya ada nama karyawan dan jabatan karyawan. Lalu bergeser lagi, di sebelah sini ada purchase order dan purchase invoice. Nah, purchase order ini primary key-nya ada kode purchase order dan juga kode dari purchase requisition yang sebelumnya. Terus elemen-elemennya ada berisi kode supplier, nama supplier, alamat supplier, tanggal purchase order, lalu kode produk, nama produk, dan jumlah produk. Sementara untuk purchase invoice, primary key-nya ada kode invoice sendiri, lalu kode PO atau purchase order, elemen-elemennya ada tanggal invoice, kode produk, nama produk, harga satuan, harga total. Lalu bergerak lagi ke arah supplier. Di supplier ini primary key-nya adalah kode supplier, elemen-elemennya pastinya ada nama supplier, nomor telepon supplier, alamat supplier, dan juga nomor rekening daripada supplier itu sendiri. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian dilanjutkan pada goods spec parking slip. Di dalamnya ada kode PS, kemudian kode PO, kemudian ada tanda penerimaan, kode supplier. Sebentar, ini kan packing slip itu kan urusannya supplier, toh? Kenapa dimasukkan ke dalam database untuk persediaan? Packing slip itu kan untuk pengiriman barang dari supplier, gitu loh. Untuk apa itu dimasukkan? Kemungkinan untuk pada Ya saat jangan kemungkinan penerimaan, dong. Ya, loh, iya, Pak. kan penerimaan itu kan tergantung pada, coba kalau diingat-ingat, kalau menerima barang itu kan yang dicek apa toh? Apakah ada PO atau tidak? Tadi sudah ada PO, oke, bagus. Kemudian barangnya sesuai dengan PO atau tidak.
Itu kan. Packing slip-nya mah terserah, mau yang dicek pasti fisiknya. Ya kan? Jadi saya kira kok tidak perlu itu ya. Udah terus. Oke, kemudian dilanjutkan pada produk. Nah, di dalamnya ada kode produk, nama produk, tanggal kadaluarsa, dan jumlah produk. Nah, dari produk dilanjutkan ke bagian penerimaan. Di dalamnya ada ID karyawan, nama karyawan, dan jabatan. Selain itu terdapat juga produk retur. Nah, di dalamnya terdapat kode produk, nama produk, dan jumlah produk. Dan selanjutnya juga sama, kemudian dilanjutkan pada bagian penerimaan. Nah, setelah berada pada bagian penerimaan, nanti dari bagian penerimaan terdapat retur. Kemudian setelah bagian penerimaan juga nanti dilanjutkan pada daftar retur. Di dalamnya terdapat kode dokumen, tanggal retur, nama Bentar, retur. ini saya lihat ada produk dan daftar produk, itu bedanya apa ya? Mengapa ada produk dan daftar produk? Apa itu bedanya produk dengan daftar produk? Nah, ini redundant menurut saya. Redundant artinya ada dua data yang sama. Padahal namanya database itu tidak boleh ada dua data yang sama. Datanya satu saja. Oke. Kemudian ini di sebelah kanan itu bisa diperbesar nih. Yang di sini. Apa ini? Bisa diperbesar enggak? Oke. Permintaan produk. Loh. Ada rekuisisi, ada permintaan. Bedanya apa? Ini dari sisi Pak, bagian penjualan Pak. Jadi bagian penjualan. penjualan Ya, oke. meminta Kalau produk begitu, untuk biar dikeluarkan ke kalau begitu display. kalau itu namanya bukan permintaan produk dong. Permintaan produk itu namanya requisition, gitu ya. Apa istilahnya? Harus lain itu. Ini menjadi ambigu soalnya. Dan di sini ada produk lagi di sini. Nah, ini kok banyak banget produknya ya? Ada 3 sudah. Yang saya lihat ini sekilas ini isinya semua sama kan? Iya sama. Nah, oke. Jadi ini banyak sekali redundant ini, dan ini menyalahi prinsip basis data. Oke, nggak apa-apa. Ini gini deh, kalau kalian akan membuat tabel database persediaan, nomor 1 yang namanya persediaan itu apa tahu yang harus ada informasinya. Siapa yang mau menjawab ini? Henry, Adelwin, Dominico, atau Vivian? Nomor 1 itu apa? Yang data yang harus ada kalau kalian buat sistem persediaan. Mas Hendrik mana ini? Hendrik Leonard Tamba. Oke, apa ini yang harus ada? Menurut saya nama produk sendiri itu Pak, dan juga persediaannya harus ada dulu. Jadi kalian buat dulu tabel persediaan, ya kan? Oke, kemudian persediaan itu bertambah di mana? Kalau ada pembelian, berarti oke, tadi proses pembelian dimasukkan. Tapi nggak usah pakai nama produk.
Nah, kan sudah ada tabel produknya. Cukup apa persediaan itu? Berarti kan kalau kita membeli produk itu kan harus ada PO. Itu saja oke PO. Lalu ada tadi laporan penerimaan barang mestinya, ya kan? Lalu nanti produk kita ada suppliernya siapa, harganya berapa dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, baru nanti berkurang di mana? Di penjualan. Berarti apa? Ke penjualan. Ya. Penjualan itu apa? Dikaitkan dengan sales order. Ya. Dan dikaitkan dengan ada retur dan lain sebagainya. Seperti itu cara berpikirnya. Ya. Jadi ini masih redundant sekali. Ada 3 tabel produk inilah bedanya apa? Nah, ini potensi terjadi nanti kekeliruan. Produk yang di bagian penjualan dengan yang di sini ini mana yang di sebelah sini tadi saya nggak lihat. Nah itu nanti ngisinya gimana? Masing-masing diisi. Ya kan malah salah. Database itu hanya ngisi 1 kali, gitu ya. Oke, silakan diperbaiki dulu nanti. Oke, berikutnya lagi ya. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kita kelompok 1 ya. Baik, Pak. 1. Silakan. Baik. Berikut diagram ER yang kami buat dari sistem pengkajian kami. Di sini terdapat isi entity, yaitu ada bagian, jabatan, karyawan, presensi, admin, user, dan pengkajian itu sendiri. Di entity bagian ini menunjukkan mengenai di bagian mana atau divisi mana karyawan bekerja di perusahaan. Entity bagian ini memiliki atribut yaitu kode bagian dan nama bagian. Oke, sebentar, stop dulu. Ya, saya tadi baca bagian itu agak bingung maksudnya apa. Tapi kalau kalian maksudkan bagian itu sebagai divisi atau departemen, mungkin sebaiknya diberi divisi atau departemen saja, gitu ya. Karena kalau bagian itu agak kurang umum, gitu ya, dipakai kurang-kurang. Jadi biasanya dalam struktur organisasi itu agak divisi, departemen, gitu ya, kantor, gitu kan, atau badan atau apa istilahnya, biro, ya. Tapi kalau bagian itu kok agak kurang pas. Oke, teruskan. Pak, terima kasih atas koreksinya, Pak. Selanjutnya ada entity jabatan. Entity ini menunjukkan kedudukan jabatan setiap karyawan di perusahaan yang nantinya akan menentukan besaran gaji pokok dan uang makan yang nanti diterima. Entity jabatan memiliki atribut yaitu kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan uang makan. Selanjutnya ada entity karyawan, menunjukkan mengenai profil atau data diri dari setiap karyawan yang ada di perusahaan. Atribut di dalamnya ada ID karyawan, nama, jenis kelamin, alamat domisili, nomor telepon, kode bagian, dan kode jabatan. Selanjutnya, sebentar, karyawan ini apakah dibedakan antara menikah dengan tidak menikah, punya anak atau tidak punya anak, itu dibedakan nggak? Tidak, Pak.
Kenapa? Nah, apa kami tidak memasukkan tunjangan mengenai tunjangan keluarga atau seperti itu, Pak? Ya, oke, baik. Tapi itu tetap dibutuhkan karena apa? Untuk kepentingan perpajakan. Kan nanti kalau penggajian itu harus dipungut pajak penghasilannya, ya toh? Oke, di sini nggak dibahas pajak penghasilan, tidak masalah. Tapi dalam perpajakan, status pernikahan maupun apakah seorang karyawan itu punya tanggungan atau tidak, itu berpengaruh terhadap PTKP. Ya enggak? Ya, Pak. Nah, oke. Ya, jadi penting itu saya kira dicantumkan. Gitu. Oke, terus. Lanjutkan. Lalu ada entity presensi, menunjukkan jumlah kehadiran karyawan dalam setiap satu periode penggajian, di mana kehadiran ini akan berpengaruh pada uang kerajinan dan uang makan karena akan tidak diperoleh jika tidak masuk, kecuali mengambil hak cuti. Lalu tunjangan keselamatan. Tunjangan keselamatan dapat dihilangkan dari total gaji yang diterima karyawan apabila terdapat alpa atau ketidakhadiran sebanyak 2 kali dalam satu periode penggajian. Lalu ada uang makan selama satu periode juga dapat dihilangkan dari total gaji ketika status alpa karyawan sudah 3 kali. Lalu ada entity Sebentar. Tadi tunjangan apa tadi? Keselamatan. Itu maksudnya apa tunjangan keselamatan? Jika terjadi apa maksudnya? Saya kok belum pernah mendengar ada tunjangan keselamatan ini. Kalau tunjangan kesehatan, oke, gitu kan. Uang makan saya dengar, uang kerajinan itu juga saya pernah dengar, gitu ya. Namanya mungkin bukan itu. Tapi kalau tunjangan keselamatan ini diberi dasar pemberiannya apa? Kalau dia selamat gitu. Terjadi kesalahan kerja, Pak. Kesalahan kerja? Maksudnya, jadi kalau salah malah diberi uang gitu atau gimana? Maksudnya ini seperti yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, Kak. Pak, yang terdapat jaminan kecelakaan kerja. Oh, iya, tapi jaminan keselamatan kerja itu adalah asuransi. Itu bukan, jadi begini, kayak. Jadi kalau seperti iuran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan maupun juga dana pensiun, itu skemanya adalah berdasarkan persentase tertentu dari gaji, ya, untuk karyawan yang bekerja. Saya lupa tarifnya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu berapa persen dari gaji. Saya lupa, tapi ada. Ya. Nah, itu biasanya yang terjadi adalah sebagian ditanggung perusahaan. Jadi misalnya katakanlah iurannya itu besarannya 100.000. Itu 75.000 ditanggung perusahaan, 25.000 dipotong dari gaji karyawan. Itu. Ya. Dan itu masuk tidak masuk tetap harus diberikan. Ya, karena itu adalah hak dari karyawan. Nah, itu jadi kalau ada tunjangan keselamatan itu jangan lalu dicabut karena kalau tidak masuk itu tetap harus diberikan. Itu ada aturannya. Ya, ini ya, tunjangan keselamatan. Tunjangan kesehatan. Ini kemungkinan dugaan saya berarti ini adalah iuran BPJS ya. Jangan dimasukkan dalam presensi karena itu masuk tidak masuk harus tetap dibayarkan. Ya. Itu melekat kepada sebenarnya melekat pada karyawan ya. Makanya ini tadi karyawan dan itu kalau karyawan itu berkeluarga dan tidak itu beda gitu. Ya. Nah, oke. Jadi ini tuh dihitung berdasarkan gaji yang diterima, gitu loh. Maka mungkin sebaiknya ada di sini, jangan di sini.
Dan ini tidak terkait persensi. Ya. Nah, kalau uang makan dan uang kerajinan, boleh. Itu pun kalau uang makan dan uang kerajinan itu dasar pengenaannya bukan lalu kalau tidak masuk 3 kali nggak dapat. Wah, itu kejam namanya. Uang makan dan uang kerajinan itu dihitung kalau dia masuk kerja. Kalau tidak masuk ya tidak diberikan. Gitu saja, selesai. Berarti cara ngitungnya adalah berapa kali dia presensi dalam satu periode. Presensi ya, bukan absensi. Dikalikan tarif uang kerajinan dan uang makannya. Atau misalnya, ini yang skema yang saya pernah lihat, uang makan itu pasti setiap kali masuk diberikan. Uang kerajinan itu kalau dia misalnya tidak pernah absen dalam 1 bulan dengan alasan apapun, sakit, apa, keperluan keluarga, dan lain sebagainya, maka itu diberikan. Ya, jadi semacam insentif. Gitu. Tapi ya jangan lalu kalau tidak masuk 2 kali, uang makannya dipotong semua. Wah, itu kejam namanya. Nanti nggak makan dia. Oke. Silakan diteruskan. Baiklah, saya lanjutkan. Di dalam entity presensi ini memiliki atribut yaitu ID karyawan, kode bagian, kode jabatan, tanggal, jam masuk dan jam keluar, keterangan, uang kerajinan, uang makan, tunjangan kesehatan tadi, dan tunjangan keselamatan. Oke, sebentar. Ini ya. Kode bagian dan kode jabatan ini kan aslinya ada di mana sih? Dapatnya dari mana? Dari ini toh? Kode jabatan dan kode bagian ini toh. Maka ini harusnya diberi sebagai foreign key. Artinya apa kalau foreign key? Foreign key itu adalah anggota dari ini yang dia merupakan primary key di tempat lain. Nih. Ya, jadi dia harus diberi tanda FK di belakangnya. Oke. Kalau tidak diberi tanda FK, artinya apa? Orang harus ngisi kode bagian dan kode jabatan setiap kali presensi. Padahal kan tidak. Ya, orang itu hanya tinggal ngisi ID karyawan. Ya, diambil dari sini lah. Kemudian otomatis begitu ada ID karyawan, dia akan cari kode bagiannya berapa, kode jabatannya langsung diisikan secara otomatis. Itu. Ya, ID karyawan itu juga. Oke. Nah, ini lalu presensi ini ada status kehadiran sebagai primary key. Ini datanya seperti apa kalau status kehadiran sebagai primary key? Masuk tidak masuk gitu? Atau gimana? Itu yang berupa alpha, masuk, atau izin gitu, Pak. Nah, berarti kan tidak unik kalau status kehadiran itu. Ya enggak, tiap karyawan harus beda kalau status kehadiran itu. Lalu kalau karyawan itu misalnya tidak masuk, dia tetap harus ngisi presensi? Kan enggak. Hah? Berarti kalau presensi itu seharusnya adalah ID karyawan ditambah tanggal. Jadi karyawan tanggal sekian masuk atau tidak. Kalau datanya tidak ada berarti tidak masuk, kan begitu. Oke, ya itu. Jadi kalau hanya status kehadiran itu tidak memenuhi syarat sebagai primary key, tidak unik soalnya. Tapi kalau nomor ID karyawan plus tanggal itu pasti unik karena hanya ada itu pada tanggal tersebut. Ya. Lalu ini bedanya admin dengan user ini apa ini? Nomor 1, bedanya admin dengan user itu apa? Kalau untuk yang entity admin itu Pak, dia bisa mengedit data dan apa? Dia bisa tapi ini nggak ada hubungannya dengan pengajian kan? Dia berarti sistem toh? Ya, itu non fungsional itu, jadi itu di luar, jadi nggak perlu ada itu. Ya, user juga nggak perlu ada. Karena itu untuk sistemnya, bukan apa untuk akses kan, bukan database-nya. Jadi dipisahkan saja dari sini. Oke, ini saya sudah melihat ada, kalau nggak salah kemarin kan kalian menyebut ada potongan ya, nggak ada potongan ya di sini. Di dalam pengajian, di mana ini potongan dimasukkan?
Kalau nggak salah kalian tuh yang menyebut ada potongan-potongan itu. Sebelah mana itu? Apa semua gajinya utuh, tidak dipotong? Kelompok 1, gimana? Iya Pak, kemarin di sini kami lupa masukkan potongan itu. Oke, ya sudah. Nggak apa-apa. Jadi gini, ya. Kalau saya memberikan masukan itu jangan dianggap sebagai bahwa ini wah ini jelek, enggak. Tetapi ini adalah upaya untuk memperbaiki, ya. Jadi biasa itu bahkan sekelas Google dan Microsoft pun kalau membuat aplikasi atau membuat sistem ya desain pertama pasti tidak akan sempurna dan pasti ada banyak kritikan, ya. Justru itulah gunanya dipresentasikan ke depan para pemangku kepentingan dan mendapat masukan, ada yang kurang nggak, gitu kan? Ada yang tidak tepat atau tidak, gitu ya. Nah, kalau ternyata ada, ya itu harus menjadi catatan untuk revisi dan perbaikan di masa depan, gitu ya. Oke, saya kira itu cukup deh untuk kelompok 1 ya. Berikutnya sekarang kelompok berikutnya saya random lagi. Oh, kelompok 8 yang terpilih, gitu ya. Oke, silakan kelompok 8. Jadi siapa kelompok 8? Steffi, Devaya, Jose, dan Kek Bodo. Bagaimana kelompok 8? Oh, mohon maaf Pak, ada sedikit gangguan. Akan saya perbaiki. Ya, segera diambil alih yang lain, karena ada 4 orang toh. Masuk semua gangguan sih.
Ayo, kelompok 8. Bisa diperbesar nggak? Itu nggak kelihatan. Oke, baik. Terus, ya, sudah cukup. Saya sudah bisa melihat. Silahkan. Selamat pagi Bapak Sanyaji dan teman-teman. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan diagram IR yang kami buat. Jadi pada diagram IN sistem penjualan di atas memiliki entitas produk yang memiliki atribut ID produk, ukuran produk, rasa produk, harga produk, jumlah produk, dan tanggal kadaluarsa. Lanjut pada entitas penjualan memiliki atribut ID pemesanan, ID pelanggan, jumlah pemesanan, waktu pemesanan, alamat pemesanan, dan jenis ekspedisi. Selanjutnya ada entitas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan alamat pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kok tidak terdengar ya suaranya? Dalam entitas karyawan ada atribut nama karyawan, nomor telepon karyawan, jabatan karyawan. Lalu pada entitas pengiriman ada atribut numerasi, waktu pengiriman, status pengiriman, dan jenis ekspedisi. Sebentar. Ini karyawan kok nyambung dengan pengiriman ini? Maksudnya gimana? Jadi nanti setelah dilakukan proses penginputan data, maka pesanan tersebut maka karyawan akan meneruskan pesanan tersebut kepada pengiriman. Tapi itu kan di prosesnya, kalau di datanya kan ya tidak ada toh. Jadi tidak usah direlasikan karena tidak ada hubungannya, itu yang ngirim gitu loh maksudnya. Oke, Pak. Ya, oke. Lalu pada entitas pembayaran, atributnya yaitu ID pembayaran, ID pesanan, nama pesanan, jumlah pembayaran, status pembayaran, dan metode pembayaran. Oke, ini kenapa pembayaran disambungkan dengan karyawan? Pembayaran itu kan hubungannya dengan pesanan, toh? Dan dengan konsumen, ya enggak? Pemesan. Jadi harusnya relasinya dengan dengan pemesanan dan konsumen, ya enggak? Dan jangan pakai nama, pakai ID harusnya. ID pemesan siapa? Nama bisa sama soalnya. Itu. Nah, jadi pembayaran itu kan ditentukan oleh dia pesan apa, berapa jumlahnya kan begitu. Lalu itu akan men-trigger. Jadi jangan nyambungnya jangan ke karyawan, nggak ada hubungannya antara pembayaran dan karyawan. Apakah karyawan yang bayar kan tidak? Pembayaran itu hubungannya dengan pemesanan dan konsumen. Gitu loh. Ya. Nekat kelompok 8. Baik, Pak. Terima kasih atas sarannya. Oke, masih ada lagi? Terima kasih atas masukannya, Pak. Oke, masih ada lagi? Udah, itu saja. Oh, masih ada lagi? Oke, ya sudah. Terima kasih kelompok 8. Berikutnya kelompok 6. Silakan.
Berarti Juliarti, Teresia, Simade, dan Haisa Hastoko. Baik. Sebentar, share screen-nya belum terlihat ya Pak ya? Belum. Baik. Selamat pagi Pak Samiaji, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan perancangan basis data dari kelompok kami. Jadi bisa dilihat pada bagian kiri atas, ada customer yang memesan barang pada kami. Kemudian terdapat dua pilihan. Jika barang yang dipesan sudah tersedia, berarti dari penggudangan bisa langsung mengirim pada customer. Tetapi, jika barang yang dipesan sedang tidak ada stok, maka kami memesan produk terkait pada supplier terlebih dahulu. Nah, alurnya ini berputar. Jadi, dari pemesanan ke supplier, lalu dari supplier ke pengiriman barang, dari pengiriman masuk ke persediaan. Jadi bisa dibilang alurnya ini persediaan, pemesanan, supplier, kemudian kembali ke persediaan kembali. Kemudian jika ada retur, nanti masuknya langsung ke bagian pengembalian barang, karena retur ini berhubungan dengan kuantitas yang ada di dalam inventory. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, mulai dari bawah, ini terkait untuk persediaan barang. Nah, kalau persediaan barangnya itu habis, itu maka akan ada peringatan untuk tentang barang-barang apa saja yang habis. Seperti nanti ada kode barangnya, namanya, jenis barangnya, dan juga kuantitasnya. Gitu. Nanti setelah itu, notifikasi persediaan barang yang hampir habis ini akan dikirimkan kepada supplier untuk supplier nanti mengirimkan lagi ke bagian penggudangan kami begitu. Nah, nanti kalau semisal di penggudangan barang yang kami terima ada yang cacat ataupun ada yang kurang bagus, maka akan kami lakukan peraturan, kami kembalikan langsung kepada supplier gitu. Nah, di bagian supplier ini kami ini ada kode supplier dan asal negara. Nah, kami menambahkan asal negaranya ini karena kami akan berencana memiliki supplier dari luar maupun dari dalam negeri begitu. Jadi agar tidak rancu nanti informasinya, maka kami menambahkan atribut asal negara begitu. Begitu Pak, sistem yang kami buat. Baik. Nah, ini bagus ya. Jadi kalau saya lihat ini hanya informasi-informasi esensial yang ada. Coba dinaikkan agak diperbesar, jangan terlalu kecil. Ini antara customer dengan pengiriman ke customer. Coba diperbesar yang relasinya. Ini saya tunjukkan sesuatu. Digeser ke atas, itu kan antara customer. Nah, ini kalau saya lihat customer dengan pengiriman ke customer itu kan relasinya ini one to many ya, betul. Jadi memang kalau pengiriman itu harus dari salah nih. Yang ini, ya ini sudah betul. Jadi satu konsumen itu kalau ngirim ke sini, konsumen itu di sini memang ini kan konsumen. Jadi kiriman itu harus berasal dari satu konsumen. Berapa? Banyak. Tapi kalau konsumen itu tidak harus punya relasi ke pengiriman, karena belum tentu mereka pesan, gitu kan? Jadi customer dengan pengiriman ini relasinya harusnya 0 dan banyak. Kalau di sini 1 dan banyak itu sudah betul. Di sini nih yang bermasalah ya menurut saya. Karena belum tentu konsumen itu setiap kali pengiriman ada konsumen yang dikirimi, itu belum tentu. Nangkap maksud saya? Oh iya Pak, berarti
permasalahan tentang customer ini memerlukan barang pengiriman itu nggak ada hubungan dengan customer berarti ya Pak ya? Tetap ada, tetapi customer itu kan banyak. Apakah semua akan dikirimi barang pada saat yang sama? Kan tidak. Tidak semuanya itu pesan pada saat yang sama kan? Oh iya Pak. Okay. Kadang si A itu pesan minggu ini, berarti kalau hari minggu ini ngirim ya dengan si A saja, tidak dengan si B, si C dan seterusnya. Gitu loh. Maka di sini itu harusnya 0 dan banyak. Di sini sudah betul, 1 dan banyak itu sudah betul. Ya. Menangkap saya? Oke Pak. Oke Pak. Pak. Terima kasih kelompok 6 ya, bagus. Oke, kita teruskan ke 4 kelompok yang tersisa. Pasti kelompok 7, silakan. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Samiaji. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai sistem pembelian persediaan toko kosmetik. Yang pertama pada bagian produk, primary key-nya ada kode produk. Kemudian atributnya terdiri dari kode supplier, nama produk, harga, dan tanggal kadaluarsa. Ya, ini nggak ada jumlah produknya, jumlah persediaannya gitu, atau ada tersendiri tabel persediaan? Ada. Nah, oke, sebentar. Jadi kalau itu coba atas tabel itu persediaan hampir habis, itu tidak bisa menjadi satu tabel, ya. Jadi persediaan habis itu berdasarkan cek terhadap jumlah produk yang masih ada di gudang. Jadi jangan dijadikan satu tabel. Ya. Itu tidak bisa. Jadi yang namanya persediaan hampir habis itu bukan tabel, harusnya dia itu adalah hasil dari proses ngecek persediaan. Ya kan? Terus. Kemudian pada entitas supplier, primary key-nya kode supplier. Atributnya terdiri dari nama supplier, rekening supplier, dan alamat supplier. Kemudian rekening apa ini? Rekening apa ini? Rekening pembayarannya, Pak. Oh, rekening bank untuk pembayaran. Iya, Pak. Oh ya, yang lengkap ya. Jadi harusnya ya rekening bank. Ya toh? Kalau rekening saja itu kan bisa rekening listrik, bisa rekening telepon. Oke, terus. Kemudian pada persediaan hampir habis, primary key-nya ada kode produk. Kemudian atributnya terdiri dari nama produk, kuantitas, dan tanggal kadaluarsa. Kemudian pada pemesanan, primary key-nya kode pembelian. Atributnya terdiri dari kode produk, tanggal pemesanan, waktu pemesanan, kode karyawan, dan total harga. Kemudian pada karyawan, primary key-nya kode karyawan, dan atributnya terdiri dari nama karyawan dan jabatan karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, akan saya lanjutkan. Nah, dari tabel database pemesanan bisa dilihat detail pemesanan. Di sini primary key-nya sama, kode pembelian juga, dan bisa dilihat detailnya itu ada kuantitas, harga, dan total harga yang akan kita bayarkan.
Kemudian dari pemesanan bisa dicek juga ada status pengiriman, apakah barang yang dikirim ini, berapa jumlah barang yang kita pesan, dan berapa kuantitas yang kita terima, dan tanggal penerimaannya itu kapan. Kemudian dari pemesanan, kita juga bisa melihat adanya detail pembayaran. Nah, di sini detail pembayarannya ada primary key-nya kode pembelian, kemudian ada kode supplier, tanggal pembeliannya kapan, total harga, dan rekening supplier yang harus tempat kita membayarkan, serta status pembayarannya, apakah sudah terbayar secara lunas atau belum. Kemudian bagian bawah, di sini jika ada retur, maka akan ada yang namanya nomor retur pembelian. Di sini ada kode pembelian, tanggal retur, kode supplier, kemudian nama produk yang diretur apa saja, kuantitas yang diretur berapa, dan total harga returnya. Nah, dari retur di sini akan mempengaruhi data pelunasan utang. Di sini berarti pelunasan utang harga total harga yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan berkurang. Jadinya di pelunasan database pelunasan utang, di sini ada primary key nomor notanya, kemudian ada kode pembelian, kode supplier, kemudian di sini ada total harga, total pelunasan yang sudah dilakukan, kemudian dikurangi dengan total harga retur, kemudian akan muncul sisa tagihannya. Kemudian yang terakhir dari pelunasan utang. Saya paham logika kalian, gitu ya, dan ini juga tidak salah sebetulnya. Hanya saja mungkin karena kita orang akuntansi ya kita pakai istilah akuntansi lah, gitu ya. Jadi sebetulnya apa toh yang ada di sini itu, ini tuh adalah apa coba kalau di dalam akuntansi informasi ini tuh ada di mana kalau proses akuntansi? Ini pelunasan utang itu, ini informasi ada di mana ini semuanya? Istilah akuntansinya apa? Ayo, nah, orang akuntansi loh, ya. Jadi meskipun besok proses akuntansi diambil alih komputer, mesin, Anda tetap tidak boleh lupa istilah akuntansi. Kalau enggak nanti ditipu programmer. Ya. Ini tuh kan buku besar utang. Dan nanti ada buku pembantu utang. Ya sudah, pakailah istilah akuntansi. Ya, jangan pelunasan utang. Pelunasan itu kan proses, bukan data. Kalau datanya utangnya masih berapa, dan segala sesuatunya itu adalah namanya buku besar. Ya? Oke, sudah diteruskan. Oke, kemudian yang terakhir dari pelunasan utang tadi, maka akan dicatat jumlah kas keluar yang terjadi di perusahaan. Begitu Pak, sudah selesai. Oke, ya sudah. Tadi sudah saya berikan catatan-catatan ya, termasuk. Nah, mungkin ini mungkin tadi sebetulnya ketika melihat ini itu saya agak bingung. Ini pembelian atau penjualan ya. Tapi setelah melihat, oh ini pembelian. Gitu. Nah, coba ke atas lagi. Gitu. Di scroll ke atas. Nah, ini pemesanan. Nah, ini berarti kan pemesanan pembelian gitu ya, diberi istilah saja pemesanan pembelian supaya apa? Supaya ya orang tahu oh ini pembelian tanpa harus melihat yang lain gitu. Oke, dan tadi tentunya kalau utang itu ya nama resminya adalah catatan utang lah atau buku besar utang atau utang dagang atau apapun. Ya itu supaya kita pakai istilah yang standar yang biasa dipakai. Baik, Pak. Oke, terima kasih kelompok 7. Sebelumnya boleh nanya dikit nggak, Pak? Boleh, silakan. Oh ya, sebelumnya kan di kelompok sebelumnya Bapak ada menyebutkan tentang forenski. Nah, di sini kan punya kami daftar produknya udah primary-nya kode produk. Kemudian kalau misalnya ada database lain yang kode uniknya juga kode produk itu dituliskan forenski atau primary key, Pak? Contohnya yang mana? Yang di persediaan hampir habis, Pak. Tapi tadi ini salah. Nah, itu kan salah. Jadi udah nggak relevan kan. Kalau ini Pak, kode pembelian di pemesanan dan detail pemesanan kan sama-sama primary key-nya kode pembelian. Nanti di detail pemesanannya itu karena pertanyaannya adalah mengapa harus
ada detail pemesanan. Mengapa itu kalian pisah menjadi 2 tabel? Biar pas di data pemesanannya nggak terlalu banyak yang ditampilin sih Pak, jadi lebih ringkas saja. Nah, kalau hanya masalah ditampilkan, sebetulnya database kan bisa pilih mana yang ditampilkan, tapi datanya tetap sama. Kalau kalian lihat Google, ya, kan misalnya search Google, gitu ya. Coba kalian lihat data yang tampil itu kan sedikit sekali sebetulnya. Tapi data aslinya tuh ada ribuan bahkan mungkin jutaan kolom. Tapi oleh Google hanya ditampilkan sebagian. Itu hanya pilihan kalau masalah menampilkan ya. Nah, jadi jadikan satu saja menurut saya pesanan dan karena ini berpotensi menjadi masalah. Apalagi primary key-nya sama. Dan itu kan sebetulnya sama atau pemesanan. Ya. Nah, jadi jadikan satu saja menurut saya. Oke Pak, kalau begitu pemesanan, detail pemesanan dan status pengiriman kan primary key-nya sama Pak. Nah di status pengiriman ini. Nah kalau status pengiriman ini kan berarti harus ada pengiriman. Oke, kan ada kode pembelian ya. Nah, ada kode pengiriman enggak? Harusnya kan ada, ya enggak? Oke baik Pak. Ya, gitu. Jadi 2 boleh dan itu diambil dari sebagai foreign key enggak masalah. Tetapi berarti itu kok tidak boleh kode pembelian saja karena nanti sama dengan pemesanan. Nah, itu harus kode pembelian dan kode pengiriman, toh? Ya Pak. Oke, karena apa? Karena satu pesanan bisa dikirim lebih dari 1 kali. Ya enggak? Atau dalam satu kiriman bisa jadi ada lebih dari 1 pesanan. Iya Pak. Nah, oke. Betul ya. Nah, makanya itu harus ada tabel sendiri mengenai pengiriman. Oke. Ada lagi? Makasih Pak sudah Pak. Oke, baik. Oke. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, ya, kalau begitu giliran berikutnya adalah kelompok 3. Silakan. Oke. Baik, selamat pagi Bapak Samiaji dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas kami. Yang pertama, dimulai dari customer. Untuk atributnya dapat dilihat dari tabel tersebut. Yang menjadi pembeda itu adalah PK yang berkode PK atau primary key-nya. Primary key-nya pada customer adalah kode customer, sedangkan untuk elemen-elemennya adalah nama customer, nomor telepon, dan alamat customer. Kemudian dilanjutkan menuju ke persediaan dalam order. Pada persediaan dalam order, primary key-nya adalah kode produk, dan elemen-elemennya adalah nama produk, kuantitas, dan jenis produk. Kemudian dilanjutkan ke produk masuk atau keluar. Pada produk masuk atau keluar ini, yang menjadi primary key adalah kode produk, kode customer, nama produk, dan jenis produk. Kemudian dilanjutkan ke pengiriman. Nah, pada pengiriman ini yang menjadi primary key-nya adalah kode pengiriman, dan yang menjadi elemennya adalah kode produk, nama produk, kuantitas, jenis produk, kode customer, tanggal pengiriman, dan kode karyawan. Bentar, ini pengiriman, ini yang ngirim karyawan berarti? Iya, Pak. Oke, ya sudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman mana ini? Karena Vincent yang bermasalah, jadi akan saya gantikan, Pak. Baik. Jadi pengiriman akan diproses oleh karyawan dengan primary key kode karyawan,
nama karyawan, serta bagian departemen. Selanjutnya, untuk retur penjualan, itu dari customer. Jadi primary key-nya itu ada nomor retur penjualan sama kode pengiriman. Ini menunjukkan kalau produk itu dari customer dan telah dikirim. Untuk atributnya ada kode customer, nama customer, kode produk, nama produk, jenis produk, kuantitas, dan tanggal retur penjualan. Selanjutnya, semua produk masuk atau keluar akan disimpan atau dikeluarkan oleh gudang. Jadi karena gudangnya ada di berbagai tempat, jadi untuk primary key-nya ada kode gudang, dan atribut lainnya ada nama gudang, serta lokasi gudang. Jadi dari Gudangnya ada berapa ini? Gudangnya ada lebih dari satu, Pak. Nah, iya berapa? Untuk berapanya nggak dipikir sih, Pak. Mungkin 3, Pak. Oke. Nah, kalau begitu, itu kan harus ada identifikasi di dalam produk itu disimpan di gudang yang mana. Itu saya kok belum melihat ya. Karena kalau nggak ada hubungannya. Ini misalnya produk keluar masuk ini dari gudang yang mana. Ini nggak ada primary kode gudangnya kan. Apa foreign key kode gudang. Ini kode di gudang. Mana? Di sini, di gudangnya, di produknya. Pada produk ya, Pak. Iya. Iya kan produk itu disimpan di mana kan harus tahu. Kalau enggak ya percuma gitu kan. Iya, Pak. Ya, terus silakan. Selanjutnya, jika di gudang akan memberikan peringatan jika persediaan hampir habis. Jadi persediaan hampir habis itu kami membuat itu misalnya ada pembelian, maka jika sisanya setinggal 10% maka akan dikatakan hampir habis. Oke. Nah, sama seperti tadi ya, persediaan hampir habis itu adalah proses ngecek, bukan tabel tersendiri. Karena nanti kalau tidak, ini persediaan hampir habis dengan persediaan jadi sama, gitu kan? Ya. Dan pemberitahuan ini juga adalah proses. Jadi kalian harus membedakan antara proses dengan data. Proses itu adalah melakukan sesuatu, kalau data itu catatan atas sesuatu. Jadi kalau barang hampir habis itu cukup mengeluarkan notifikasi. Status barangnya kan tidak berubah. Ya. Oh, iya, Pak. Oke. Silahkan diteruskan. Untuk persediaan hampir habis, primary key-nya ada kode produk, sedangkan atribut lainnya ada nama produk, kuantitas, dan jenis produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Jadi apabila muncul peringatan persediaan hampir habis, itu akan tertuju ke Departemen Pembelian. Pada pemberitaan persediaan hampir habis, primary key-nya ada kode pemberitahuan, yang dimana atributnya berisi kode produk, nama produk, sisa kuantitas, jenis produk, kode supplier, tanggal pemberitahuan, yang dimana akan dibuat oleh karyawan. Yang primary key-nya ada kode karyawan, dan atributnya berisi nama karyawan dan bagian departemen. Apabila pemesanan setelah disetujui pada Departemen Pembelian, maka akan langsung menuju ke bagian supplier, yang dimana primary key-nya ada kode supplier, dan atribut lainnya berisi nama supplier, nomor telepon, alamat supplier. Kemudian apabila pemesanan sudah terjadi dan barang sudah dikirim dari supplier, produk akan masuk. Apabila sesampainya produk yang telah dipesan tidak sesuai dengan pemesanan atau terjadi barang cacat, maka akan terjadi produk keluar, yaitu retur pembelian, yang dimana primary key-nya berisi nomor retur pembelian dan atribut lainnya berisi. Stop dulu. Ini terus terang membingungkan, ya. Tabel produk keluar masuk ini itu membingungkan. Karena apa? Di situ hanya ada informasi mengenai kode customer atau supplier. Jadi itu harusnya dipisah, ya. Harusnya dipisah. Kalau memang akan ada, ya. Kalau tidak juga. Jadi seperti tadi, kalau barang masuk itu dari proses apa? Pembelian. Berarti masuknya itu berdasarkan informasi apa? Laporan penerimaan barang, ya kan? Nah, lalu di situ hanya ada nama dan jenis, tapi tidak ada jumlah barang yang masuk, jumlah barang yang keluar. Ini adalah informasinya belum lengkap.
Ya. Berapa? Ini kalau memang. Jadi kalau kalian itu akan mencatat proses, data dalam satu proses, jangan dijadikan satu. Masuk sendiri, harus keluar juga harus sendiri. Dan kalau kalian lihat ke proses persediaan keluar masuk itu kan berasal dari dua siklus yang berbeda, toh. Barang masuk dari siklus pengeluaran, barang keluar dari siklus pendapatan. Ya. Tuh, jadi ilmu yang BCA dipakai di sini. Dan itu harus dipisah. Kalau enggak seperti ini kacau nanti. Ya. Ini barangnya keluar atau masuk gitu kan? Enggak ada juga itu statusnya keluar atau masuk. Tuh. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Oke. Ada lagi? Masih ada lagi? Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang berikutnya kelompok 5. Oke. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Belum. Ya, sudah sekarang. Baik, selamat pagi Pak Samiaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas perancangan basis data. Yang pertama, kami akan menjelaskan relasinya terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan atributnya. Nah, untuk relasi yang pertama, relasi antara shipment dengan sediaan awal. Relasi shipment kepada sediaan awal adalah mandatory many, yang berarti shipment harus memberikan Bentar, Mbak. Ini ada sediaan awal, sediaan akhir, dan sediaan di gudang. Ini gimana ini? Saya bingung. Kalau persediaan itu ya hanya persediaan, toh. Sediaan awal akhir itu kan hanya kalau nanti untuk menghitung HPP, toh. Ya enggak? Terutama kalau menggunakan metode fisik yang bukan perpetual, gitu kan. Tapi persediaan awal dan persediaan akhir ini kan tidak ada di dalam persediaan. Persediaan itu ya status persediaan tanggal sekian berapa, kan begitu. Nanti bertambah kapan, berkurang kapan. Tidak ada sediaan awal dan sediaan akhir. Kalau catatan mestinya. Ya. Iya, Pak. Oke, lalu shipment ini shipment apa? Pengiriman gitu, Pak, dari supplier. Ya harusnya dibuat yang jelas. Kiriman barang dari supplier. BTUD itu apa? BTUD itu barang tersedia untuk dijual, Pak. Nah, persediaan barang dagangan, istilahnya kan begitu. Atau ya, jangan BTUD sih. Mungkin harus diberi, terus terang saya juga tidak paham ya BTUD. Tapi kalau akan menggunakan singkatan, ya itu harus diberi di sini informasi mengenai kepanjangannya apa. Kalau enggak, orang kan bingung. Ya, oke, silahkan diteruskan. Jadi ini persediaannya sudah di satu saja nih. Persediaan, titik. Yang sediaan awal sama akhirnya ya, Pak? Iya, ini enggak perlu. Oke, jadi sediaan di gudang ini aja. Oh, iya, Pak. Ya, terus. Oke, jadi relasi shipment kepada sediaan awal itu adalah mandatory many, yang berarti shipment harus memberikan barang kiriman minimal 1, maksimal banyak kesediaan awal yang kemudian akan disimpan di gudang. Sedangkan relasi sediaan awal kepada shipment yaitu optional many, yang berarti sediaan awal dapat mengirimkan kembali barang kiriman atau melakukan retur dengan minimal 0, maksimal banyak apabila ditemukan barang yang cacat atau rusak, sehingga relasinya adalah optional many. Yang relasi yang sediaan awal sama sediaan gudang juga diterangkan atau enggak ya Pak? Dijelasin atau enggak? Ya, coba dijelaskan dulu. Ya, langsung ke persediaannya saja. Coba dilihat. Oh, oke. Atributnya. Jadi antara
sediaan awal dengan sediaan di gudang itu, relasi sediaan awal kesediaan di gudang adalah mandatory money, yang berarti banyaknya barang yang ada di sediaan awal yang kemudian akan disimpan di gudang sebagai persediaan minimal 1 maksimal banyak dari barang tersebut. Sedangkan untuk relasi sediaan di gudang ke sediaan awal adalah optional money, yang berarti barang bisa dikirimkan kembali atau tidak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu relasi antara sediaan di gudang dengan sediaan akhir. Nah, relasi sediaan di gudang ke sediaan akhir ini yaitu mandatory money, yakni sediaan di gudang harus ditransfer ke sediaan akhir minimal 1 maksimal banyak dari barang tersebut. Sedangkan relasi dari sediaan akhir ini ke sediaan gudang adalah optional money, yang berarti bisa saja nanti barangnya ditransfer ke sediaan gudang, bisa juga tidak. Selanjutnya, relasi antara sediaan akhir dengan barang tersedia untuk dijual. Relasi sediaan akhir ke barang tersedia untuk dijual ini adalah mandatory money, yang berarti barang yang ada di sediaan akhir harus transfer minimal 1 maksimal banyak menjadi barang yang tersedia untuk dijual atau barang tersedia untuk dijual. Relasi barang tersedia untuk dijual ke sediaan akhir adalah optional money, yang artinya barang tersedia untuk dijual ini dapat ditransfer kembali atau tidak, yaitu dikembalikan ke gudang jika terdapat barang tidak laku atau sudah tertahan lama karena kurang diminati atau sudah tertinggal tren. Seperti itu dari diagram model kami untuk sistem persediaan sepatu. Selanjutnya akan dijelaskan atribut oleh kedua teman kami. Yang selanjutnya itu ada entitas shipment, itu yang atributnya ada resi pengiriman yang terdiri dari nomor pesanan dan jumlah barang. Selanjutnya itu ada sediaan di gudang, itu atributnya ada barcode. Barcode itu terdiri di dalamnya itu ada kode barang yang untuk merek sepatu, size, warna, dan jenis sepatunya dan harganya. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Itu ada BPUD atau tadi yang disebutkan adalah persediaan barang dagang. Untuk atributnya itu kurang lebih sama dengan sediaan yang di gudang. Nanti ada kode barang yang berupa barcode, dan isinya itu nanti ada merek, kemudian merek sepatu, kemudian size, warna, jenis sepatu, dan harga, dan nanti kemudian akan dikirimkan ke bagian penjualan. Gitu Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi kritikan saya tadi, masukan saya itu tadi ya, persediaan itu satu saja. Dia bertambah karena ada pengiriman, dia berkurang karena ada penjualan, ya. Dan sekarang begini, ini kan ada barang tersedia untuk dijual. Bedanya dengan persediaan itu sebetulnya apa? Ini yang saya bingung dari tadi juga. Bedanya apa antara ini semua dengan ini itu apa? BTUD sama persediaan kan Pak. Bedanya itu kalau BTUD itu barang yang benar-benar udah kayak tersedia buat dijual gitu loh Pak. Kalau persediaan kan masih ada mungkin ditemukan barang-barang yang belum siap buat dijual gitu Pak. Maksudnya belum siap itu apa? Masih perlu dilatih dulu atau gimana? Bukan, masih kayak ada mungkin terdapat barang yang cacat. Tuh Pak. Oke, baik. Nah, sebetulnya gitu ya, itu kan bisa di filter awal di ketika penerimaan kiriman. Itu kan bagian penerimaan barang kan tugasnya ngecek barangnya ada yang cacat tidak, ada yang rusak tidak, dan seterusnya. Ya. Lalu juga bisa itu difilter mungkin karena rusaknya karena pas penyimpanan ya dilakukan pada saat stok opnam, ya, dicek barang, sambil dihitung fisiknya berapa, begitu, ya. Pada prakteknya barang yang di gudang kecuali itu sudah dipesan, ya, itulah barang yang tersedia untuk dijual. Nanti kalau misalnya ada yang pesan lalu diambil ternyata tinggal satu dan satu itu pun rusak, gitu ya. Ya sudah, pesanannya akan ditolak karena apa? Barang yang ada rusak, gitu. Praktisnya itu seperti itu, tidak lalu semua harus siap untuk dijual, tidak. Ya. Karena apa? Aktivitas untuk ngecek di barang yang ada di gudang setiap saat untuk difilter supaya siap untuk dijual ini
terlalu mahal biasanya. Aktivitas tersebut biayanya terlalu besar dan tidak memberikan nilai tambah. Itu saja sih. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Ya, untuk koreksinya. sama-sama. Oke, ya. Last but not least ya, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Samiaji dan Ya, teman-teman. selamat pagi. Kami dalam membuat model ERD mempunyai aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, penjual dapat menjual barang dengan skala yang besar. Yang kedua, pembeli dapat membeli lebih dari satu barang yang dijual oleh penjual. Yang ketiga, stok barang akan berkurang sesuai dengan jumlah barang yang dibeli oleh pembeli. Yang keempat, penjual diperbolehkan mempunyai lebih dari satu nomor telepon. Yang kelima, penjual, pembeli, dan barang dapat diidentifikasi dengan ID yang berbeda atau bisa dibilang unik. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kemudian untuk entitasnya, di sini kami mempunyai 3 entitas berdasarkan aturan tadi. Pertama penjualan, kedua pembeli, ketiga barang. Ketiga entitas ini mempunyai ID-nya masing-masing. ID ini yang membedakan antara satu dan yang lain, dan ini yang membuat unik dari entitas-entitas tersebut. Selanjutnya untuk atribut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya atribut. Entitas penjualan terdiri dari atribut ID penjual, nama penjual, email, nomor telepon, dan alamat. Di sini yang menjadi atribut kuncinya yaitu ID penjual. Yang entitas kedua, pembeli, yang terdiri dari atribut ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan email. Di sini atribut kuncinya ID pembeli. Yang ketiga, entitas barang yang terdiri dari atribut ID barang, nama barang, harga, dan stok. Di sini yang menjadi atribut kuncinya di barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, menjual itu merupakan relasi antara entitas penjual dan barang. Dalam relasi ini, penjual itu dapat menjual barang apapun yang ingin mereka jual. Oleh karena itu, kardinalitas relasi antara penjual dan barang adalah one to many. Hal ini dikarenakan seorang penjual dapat menjual banyak barang atau banyak barang dapat dijual oleh seorang penjual. Kemudian dibeli merupakan relasi antara pembeli dan barang. Dalam relasi ini pembeli dapat melakukan pembelian barang apapun yang dijual oleh penjual. Oleh karena itu kardinalitas relasi antara pembeli dan barang adalah one to many. Hal ini dikarenakan seorang pembeli dapat membeli banyak barang atau dengan kata lain banyak barang boleh dibeli oleh seorang pembeli. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, nah ini beberapa masukan. Pertama, ketika dari penjual ke barang, ya, itu seharusnya di barang ada kode penjualnya siapa atau ID penjual. Kalau enggak, nanti enggak bisa tahu ini dari siapa. Ya, FK itu maksudnya apa? Foreign key. Ya, atau apa? FK1 itu maksudnya apa? Kelompok 4. Mohon maaf Pak, kemarin kami pakai aplikasi dan kami belum terlalu tahu pakai aplikasinya. Jadi itu aplikasi apa itu? Aplikasi apa? Draw.io Pak. Oke, ya sudah, baik. Maaf Pak. Oh, enggak apa-apa, makanya. Oke, ya baik. Jadi ada ID penjual, itu pertama. Dan ya, nah, yang berikutnya ini harga. Harga ini informasi yang ambigu, karena apa? Di situ ada penjual dan pembeli. Harga apa ini? Harga jual atau harga beli? Atau harga pokok? Atau apa? Ya. Kalau hanya dengan satu sisi saja, penjual saja, oke, kita tahu berarti ini harga beli. Atau kalau kita dengan satu sisi yang lain, hanya pembeli, relasinya hanya dengan pembeli saja, kita tahu, oh ini harga jual. Tapi kalau ada pembeli dan penjual, nah ini harga apa? Kan nggak mungkin kita beli dari penjual, dijual dengan harga yang sama ke pembeli. Kulaannya 1.000, masuk dijual juga 1.000. Lah, untungnya kapan? Gitu kan? Ya enggak? Iya, Pak. Oke, baik. Oke, ada lagi? Ini sudah kelompok 4. Sudah, Pak.
Oke, baik. Terima kasih. Terima Ya. kasih. Oke, jadi sudah saya berikan masukan-masukan ya. Kemudian setelah saya lihat ini ya masukan sudah. Setelah saya lihat, saya melihat ada beberapa hal yang memang kemudian agak membingungkan untuk kalian, terutama relasi dan forenki. Nah, supaya itu tidak terjadi, gitu ya. Dan ini sesuai dengan pembahasan kita hari ini, maka tugas kalian berikutnya, tapi tidak perlu dikumpulkan dulu, ya. Tapi minggu depan harus ditunjukkan. Ya. Silahkan kalian buat model data IR kalian itu tidak dengan aplikasi aneh-aneh. Maaf, saya salah. Tidak dengan aplikasi lain-lain, seperti yang saya tadi pakai KPU. Tapi coba gunakan Microsoft Access. Ya. Kalau kalian sudah pernah ikut SIA saya dulu, pasti sudah dapat Microsoft Access. Ya kan, belajar sendiri. Nah, coba model data itu diwujudkan atau digambarkan dengan Microsoft Access. Coba saya buka dulu Access ya. Nah, oke, nah ini Microsoft Access. Nah, saya share screen deh. Oke, kelihatan? Apakah sudah? Oke, misalnya di sini penjual, gitu ya. Ada ID, lalu nama. Sebentar saja ya, nama, kemudian barang. Alamat ya, alamat. Tadi sebentar, saya coba lihat yang deh, tugas kalian, yang kelompok 4 deh, terutama yang paling sederhana itu, bukan apa-apa supaya tidak terlalu lama. Kelompok 4 mana? Oke. Ya, misalnya penjual itu ID, nama, oke. ID, nama, email, ID, nama, alamat, email, telepon, ya. Salah. Oke, ini sudah. Apel, ya, tabel, view barang, jadi barang deh ya. Nama barang, harga, stok, ID barang, nama, harga beli misalnya ya, stok. Sudah jadi, oke. Lalu nanti kemudian ke relasi. Nah, saya salah. Nah, di sini itu ID penjual. Di barang. Oke. Nah, ini tinggal di sini. Oh, ini harus ada ID barang dulu. Sorry. ID barang. Nah, ID barang ke sini.
Create. Nah, sudah. Oke. Nah, ini kalian bikinnya jadi lebih cepat. Ya. Coba besok semua model data yang sudah direvisi, kalian buatnya lalu ditunjukkan minggu depan. Nanti kita lihat apakah masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau tidak. Itu ya, ini untuk minggu depan. Jadi tidak bisa dikumpulkan. Saya lihat yang sudah kalian revisi, itu dibuat model datanya dari Microsoft Access dulu. Ya. Kalau tidak punya Microsoft Access, download dari email student. Ya. Kalau kalian buka email kalian yang student.wcacid, ya. Nah, saya tunjukkan kalau belum tahu ya di mana dapatnya. Kan seperti ini ya, kalau email kalian. Nah, ini tinggal di pojokan nih, kiri atas nih, App Launcher. Nah, ini ke Office 365 ini. Ya, ini agak butuh waktu ya, karena koneksinya cukup besar. Nah, kalian bisa pilih Microsoft Access nanti. Nah, di mana itu? Sorry, harusnya di sini. Oh, all ini sorry bukan Office, jadi all apps, sorry. Ya. Jadi dari sini ini ke all apps ini. Ya. Nah, kalian bisa pilih Microsoft Access. Ya. Atau explore all your apps di sini. Nah, nanti bisa di-download ya. Kok nggak ketemu? Baru. Atau kalian bisa download Microsoft Access dari Microsoft ya. Ini. Lalu download Microsoft Access ya. Cari ini. Kemudian nanti tinggal diunduh ya. Ini waduh harus beli. Harus beli sih. Oke, nanti saya berikan ini deh apa Microsoft Access. Nah, jadi penasaran saya. Harusnya itu ada di sini. Install. Ini sorry. Nah, jadi kalau kalian ke Office ini lalu ada di sebelah kanan atasnya ada Install Office. Nah, other install options. Layoutnya berubah ternyata. Nah, kalian bisa install di sini. Ya, install Office. Nanti aktivasinya, nah ini aktivasinya menggunakan email student kalian. Ya. Jelas ya, jadi nanti ke email kalian, pilih all apps, nanti install Office di sebelah kanan, unduh. Ya, tapi itu butuh koneksi internet yang agak bagus. Ya. Jadi pastikan paket datanya bagus. Kalau sudah ada ya gunakan Microsoft Access. Gitu ya. Nah, nanti itu bisa dikerjakan dengan Microsoft Access. Ada pertanyaan sampai di sini?
Jadi fasilitasnya sudah disediakan oleh kampus, kalian bisa unduh itu dan diinstal. Dan nanti tinggal aktivasi dengan cara kalian login menggunakan email student. Oke. Kalau enggak nanti akan muncul itu peringatan. Oke. Baik, kalau tidak ada, ini saya tutup dulu. Kita masuk ke materi hari ini yang masih terkait dengan database atau basis data, yaitu apa? Ini, sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Jadi desain basis data. Jadi kalau minggu yang lalu kita bicara mengenai basis data konseptual, ya sekarang kita bicara yang fisik. Jadi tujuannya apa? Jadi ini kalian mewujudkan yang tadinya dalam desain masih gambar itu diwujudkan menjadi struktur database yang sudah bisa dipakai. Makanya tadi saya minta Anda dari model Anda itu diwujudkan menggunakan Microsoft Access. Ya. Nah, jadi nanti ini sebagai basis untuk physical database. Ya. Di istilahnya adalah nanti kita akan membuat entitas itu menjadi tabel, atribut menjadi field atau kolom. Dan tentunya nanti kita harus memilih tipe data yang tepat maupun juga teknologi penyimpanan data yang tepat. Wah, ini macam-macam teknologi penyimpanan datanya. Ya. Tergantung dari jenis database-nya apa. Ya. Dan digunakan untuk kepentingan apa. Ya. Tentunya nanti ini semua harus diamankan. Ya. Nih, jadi kita sekarang sudah mulai masuk tahapan desain untuk database. Ya. Ini. Nah, sampai sekarang yang akan kita gunakan itu adalah model yang disebut sebagai relasional. Relasional itu apa? Relasional itu ya seperti yang sudah kalian lihat tadi. Database itu dalam bentuk tabel. Dan tabel itu saling berhubungan dengan data yang lain. Nah, apakah ada yang tidak relasional? Ada. Ada yang namanya network dan hierarki. Tapi itu sudah mulai tahun 80-an sudah mulai ditinggalkan. Ya. Kemudian sekarang ada model baru yang disebut sebagai NoSQL. Not only SQL. Jadi ini yang database yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan modern untuk sosial media, untuk big data itu menggunakan NoSQL. Ya, tapi itu tidak akan kita bahas kali ini karena itu di luar skop dari mata kuliah. Ya, jadi itu. Ya. Jadi kalian sudah membuat logical data model, sudah ya. Kemudian dinormalisasi, saya tidak akan bahas normalisasi tadi secara lebih mendalam, nanti bisa dibaca sendiri dan menerjemahkan model IR tadi itu ke dalam database yang sudah jadi dalam bentuk tabel dan relasinya. Ya. Oke. Lalu kalau keputusan apa saja yang harus dibuat, misalnya memilih tipe data, nama misalnya. Nama itu tipe datanya apa? Apakah akan teks? Apakah akan tanggal? Jelas bukan tanggal ya. Lalu NPM misalnya. Oke. NPM itu sebaiknya angka atau teks? Pak, saya tanya. Henry, Tuan Jaya Gosali, mana ini? Mas Henry mana? Ya, Pak. Oke, kalau NPM itu tipe datanya sebaiknya angka atau teks? Angka, Pak. Oke, baik. Kenapa? Oke. Baik, terima kasih. Kalau belum bisa menjawab, tidak apa-apa. Jadi NPM itu memang sekilas kita lihat adalah angka. Tetapi itu sebetulnya adalah teks. Bedanya apa? Angka dengan teks.
meskipun di dalam teks itu ada angka juga, ada angka, huruf, tanda baca dan lain sebagainya, tetapi angka di dalam teks dengan angka di dalam angka itu berbeda. Bedanya adalah kalau tipe datanya itu teks, maka NPM itu tidak akan dikenai operasi matematika, tidak akan ditambah, dikali, dikurang, dibagi. Tapi kalau NPM itu dalam bentuk teks ya, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Sama seperti kalian pakai Excel ya, Excel itu kan bisa angka, bisa teks. Tapi kalau itu teks kan harus diberi tanda kutip satu itu dulu ya, supaya tidak dijumlahkan nantinya. Lalu sekarang ini, kalau kita lihat berbagai aplikasi, itu kan ada gambar, ada video bahkan, seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Ya. Itu ada foto, ada tulisan, ada video, ada suara, audio. Nah, itu lalu bagaimana? Ya, ada sebetulnya tipe data yang disebut sebagai blob atau binary large object, BLOB. Tetapi biasanya video, audio, gambar itu tidak disimpan dalam database. Jadi dalam tabel-tabel itu nggak ada gambar, tidak ada video, tidak ada lagu. Gitu ya. Kenapa? Karena filenya itu besar sekali. Nah, kalau dimasukkan dalam tabel, tabelnya akan menjadi besar sekali ukurannya dan berat untuk diolah. Maka yang biasa dilakukan adalah file-file tadi itu disimpan di satu lokasi, ya. Kemudian alamat lokasi tersebutlah yang dimasukkan ke dalam tabel. Jadi misalnya di dalam tabel itu ada foto Samiyaji. Ya, foto Samiyaji ini alamatnya di mana? Oh, dia ada di drive C, folder foto, subfolder Samiyaji. Nah, seperti itu. Nah. Oke, kemudian pemilihan media penyimpanan, mau hard disk atau SSD misalnya, atau apa? Nah, ini. Nah, primer key tadi sudah ya. Ini, saya kira tidak perlu di. Lalu ada proses normalisasi. Normalisasi itu artinya tabel-tabel yang tidak normal itu harus dipecah supaya normal. Normalisasi itu apa? Saja. Ada bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama itu adalah tabel yang tiap kolomnya itu unik. Tidak ada yang sama. Tiap barisnya juga unik, tidak ada yang sama. Ya. Oke. Lalu bentuk normal kedua. Bentuk normal kedua adalah tabel itu hanya untuk satu entitas. Ya. Dan entitas itu identitasnya adalah primary key. Maka kalau di dalam satu tabel itu ada entitas barang, ada entitas penjual, ada entitas pembeli, ada entitas status persediaan, maka itu harus dipisah semua. Ya, barang sendiri, penjual sendiri, pembeli sendiri, persediaan sendiri. Ya, oke. Dan bentuk normal ketiga adalah semua yang tidak non-primary key atribut itu tidak boleh tergantung pada non-primary key atribut yang lain. Jadi yang bukan primary key tidak boleh tergantung kepada field lain yang bukan primary key. Tapi bentuk normal ketiga ini biasanya tidak tidak terlalu banyak terjadi. Ya. Biasanya bentuk normal kedua sudah cukup. Ya, jadi dalam satu tabel itu hanya ada satu data, satu primary key atau satu set primary key. Ya. Oke, saya kira tidak perlu dibahas, nanti bisa dilihat. Ya, kalau tadi relasi sudah tahu ya. Oke. Kenapa? Kemudian saya minta untuk diwujudkan dalam bentuk Microsoft Access.
field tadi ya sudah. Nah, oke, pemilihan tipe data itu kita harus meminimalkan media penyimpanan. Kenapa? Kalau ini zaman dulu memang media penyimpanan itu terbatas dan mahal, tapi kalau sekarang kan tidak. Nah, tetapi semakin besar datanya, itu berarti membutuhkan kekuatan komputasi yang lebih besar. Sehingga kalau datanya lebih besar dari yang seharusnya, itu menjadi lambat. Ya. Oke. Tapi juga kita harus mempertimbangkan biaya. Kalau mau cepat, semua ya pakai SSD. Tapi harga SSD itu mahal. Nah, maka ini saya tergantung kepada kebutuhan kita apa. Kalau misalnya itu untuk transaksi penjualan yang real time online. Jadi saat penjualan terjadi, datanya sudah harus tersimpan dan informasinya keluar, fakturnya tercetak, mungkin pakai SSD bagus. Tapi kalau misalnya seperti penggajian, presensi penggajian yang dihitungnya sebulan sekali, ya tidak perlu pakai SSD. Karena apa? Mau sebulan sekali kok. Tidak harus saat ini juga. Nah, ini. Nah, dalam setiap pengembangan aplikasi atau pengembangan sistem, pemilihan teknologi itu selalu berdasarkan pada kebutuhan kinerja, tapi juga pada batasan biaya. Nah, mana yang pilihan yang bisa menyeimbangkan kedua ini. Tidak harus yang paling cepat. Ya, kalau untuk sistemnya Bursa Efek Indonesia ya harus cepat, sistemnya untuk clearing di Bank Indonesia ya harus cepat. Ya, sistem perbankan harus cepat. Tapi kalau sistem untuk penggajian ya nggak perlu cepat-cepat banget. Penggajian itu sebulan sekali. Ya, digital bisa. Kalau sistem untuk misalnya apalagi yang sebulan sekali, presensi mahasiswa itu bahkan tidak perlu real time online seharusnya. Ya. Kenapa? Nah, presensi mahasiswa kan dihitungnya nanti akhir semester untuk 75%, ya kan? Tidak perlu sekarang harus tahu. Nah, jadi karena semakin cepat satu sistem itu semakin mahal. Ya, ini yang perlu dipertimbangkan. Tipe-tipe data ya, bisa dilihat sendiri nanti. Lalu hitung-hitungan ya, kalau dan seterusnya. Nih. Sebagian dari materi ini memang sengaja tidak saya berikan sebagai karena ini semuanya ada di manajemen basis data ya. Itu butuh satu semester tersendiri untuk mengakses ini. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan kah? Belum, nanti saya akhiri. Cukup ya. Baik, jadi jangan lupa minggu depan model data kalian yang sudah dibuat itu dibawa dalam bentuk Microsoft Access dan kita bahas lagi. Ya. Tidak perlu dikumpulkan, cukup disiapkan nanti untuk bisa dibahas. Begitu ya? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian kuliah kita. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan.